Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang telah mengaruniakan segala berkat rohaninya kepada kita. Segala berkat-berkat yang kita nikmati sampai hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini, dan seluruh aktivitas kita merupakan ibadah bagi kemuliaan Tuhan Allah. Kita akan melanjutkan pembacaan, perenungan, dan refleksi dari firman Tuhan. Membacanya kembali firman Tuhan ini untuk kita bersama-sama nantinya merenungkannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita melanjutkan pembacaan dari kitab Kejadian, pasal yang ke-37, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapak." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf pun menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat tukang mimpi itu, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi katanya, kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung dan pinggangnya pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalipun anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, menyimpan firman itu di dalam hati kita, merenungkannya, dan melakukan pengajaran-pengajaran dari firman itu di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan, merefleksikan, dan saya
berupaya untuk menjelaskan apa yang bisa saya jelaskan, mari kita bersama-sama untuk berdoa, memohon bijaksana dari Tuhan Allah kita. Dan tentunya pencerahan dari rohnya supaya firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mau belajar mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui kisah Yusuf yang dibuang lalu dijual. Dan bagaimana kami memahami pengertian dari ayat-ayat yang baru saja kami baca. Agar kami dapat terapkan dalam pengertian itu kepada kami zaman ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengertinya, kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, dan siapapun yang mendengarkan renungan ini, Engkau berkati dan sertai. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang orang-orang yang bermimpi, dan si pemimpi itu dibenci, yaitu Yusuf. Bapak Ibu, tidak mudah memang menyampaikan pesan Tuhan untuk kita terhadap orang lain. Selalu ada curiga, asumsi buruk, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan. Demikian peristiwa Yusuf dijual dan sebelumnya dibuang dan direncanakan sebelumnya untuk dibunuh. Kebencian mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk membunuh sesamanya. Ini yang terjadi. Bukankah ini juga yang terjadi pada diri Kain terhadap Habel? Betapa irinya Kain terhadap Habel karena Tuhan berkenan terhadap ibadahnya. Demikian juga betapa irinya saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf karena ayahnya Yakub memberi jubah yang megah yang maha indah kepadanya. Bukan berhenti sampai iri, tapi kebencian muncul. Kalau kebencian ini tidak di-stop, maka akan melahirkan pembunuhan terhadap orang yang dibenci. Ini yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, adakah sikap dan tindakan kita terhadap saudara kita atau terhadap orang lain di sekitar kita yang mendorong kita untuk begitu iri hati dan begitu benci? Kalau ada, stop. Segera meminta pengampunan. Karena itu akan mendorong ke tempat posisi yang jauh lebih menakutkan dan lebih jauh lagi kejahatan, yaitu pembunuhan. Pembunuhan bukan hanya bicara karakter dan berbicara tentang tindakan, tapi pembunuhan berkaitan juga dengan pemisahan. Kalau kita lihat kisah ini memang akhirnya Yusuf dibuang ke sumur dan dijual, terjadilah perpisahan. Ini juga berkaitan dengan kematian. Kebencian melahirkan perpisahan. Dan perpisahan itu ada karena bencian. Kita harus mengelola hati kita untuk tidak benci. Bagaimana caranya? Sebenarnya, Ruben sudah memberikan suatu solusi untuk stop. Sebagai yang sulung di antara saudara-saudara anak-anak Israel ini, Ruben sudah memberikan penjelasan dengan memberikan penekanan supaya jangan terjadi penumpahan darah dan kita taruh saja di dalam sumur, jangan diapa-apakan. Maksudnya itu hanya sekedar untuk memberikan suatu peringatan bahwa jangan merasa diri terbaik walaupun diperhatikan atau diapresiasi sedemikian luar biasa oleh ayah mereka Israel dengan jubah yang maha indah itu. Hanya berhenti di situ. Tetapi ternyata saudara-saudara Yusuf yang lain tidak mengindahkan apa yang dinyatakan oleh Ruben yang sulung. Mereka tetap punya begitu mendalam kebencian mereka. Bisa jadi memang Yusuf sudah tidak lagi berada dalam persekutuan yang baik. Saudara-saudaranya semuanya sudah berada di tempat lain, bukan hanya di Sikem, tapi di Dotan. Mereka menggembalakan kambing domba di sana. Bahkan sampai ke dekat padang gurun. Di situ terlihat dengan jelas ada suatu ketidaksukaan dari saudara-saudaranya untuk bersama-sama dengan Yusuf. Israel atau Yakub memahami itu, mengetahui itu. Tetap saja Yakub mendorong Yusuf untuk menjadi pengawas dari saudara-saudaranya. Karena dari 12 anak
Israel yang mendapatkan perhatian dan mendapatkan kepercayaan itu hanya Yusuf. Lagi-lagi di sini ketidakpekaan terhadap kondisi anak-anak dari Yakub. Bahwa sebenarnya Yusuf sudah tidak lagi berada dalam komunitas yang sehat di dalam keluarganya, karena ia tidak diikutkan di dalam penggembalaan dan tidak bersama-sama dengan keluarganya. Ini yang menimbulkan persoalan. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam keluarga kita, satu orang tua, ayah ibu yang sama, dilahirkan oleh ibu yang sama, dibesarkan oleh ayah yang sama, tentunya berbahagia sekali kalau ada kesatuan dan kesehatian di dalam mengelola hidup ini. Tetapi bisa menimbulkan permasalahan ketika orang tua lebih menekankan kepada satu anak, apresiasinya, kepercayaannya, tidak kepada semua anak. Ini menimbulkan ketidaksukaan, kebencian, iri hati, dan sebagainya. Ini yang terjadi dalam keluarga Yakub Israel. Bagi kita saat ini, yang dikaruniakan anak lebih daripada dua atau lebih daripada satu, perhatikan baik-baik sikap dan tindakan kita. Jangan sampai kita menempatkan satu anak lebih istimewa daripada anak-anak yang lain. Itu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dan itu yang terjadi pada Yusuf. Yusuf polos, tulus, dan apa adanya. Dia patuh kepada orang tuanya, dan juga mengasihi saudara-saudaranya. Jadi tidak ada maksud yang buruk dari Yusuf. Hanya posisi Yusuf yang sudah tidak lagi nyaman dan aman di tengah-tengah komunitas anak-anak Israel ini. Bisa jadi Yakub juga tidak mempunyai maksud lain selain daripada memperhatikan anak-anaknya dengan diletakkan Yusuf sebagai pengawas. Namun kalau kita lihat pengelolaan relasi dalam hubungan keluarga Yusuf dan saudara-saudaranya, dalam hubungan Yakub Israel dengan anak-anaknya, itu nampak tidak lagi harmonis dan sehat. Apalagi ketika diperintahkan oleh Yakub untuk awasi pekerjaan dari saudara-saudaramu. Lapor ke saya. Ini kan sesuatu yang sangat tidak baik ya kalau kita dengar begitu. Kita juga kalau dalam konteks saat ini, kalau kita dalam satu keluarga besar, lalu ada orang yang mengawas-awasi kita, mengamat-amati kita menjadi orang yang suka melapor tanpa konfirmasi, tanpa penjelasan, lalu lapor saja. Itu bukan hanya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam perusahaan, dalam gereja, dan sebagainya. Perlu adanya konfirmasi, perlu adanya pengawasan. Jadi pengawasan dan konfirmasi serta suatu pembuktian itu harus sinkron, harus utuh. Mengelola sebuah keluarga itu menjadi miniatur mengelola gereja, pekerjaan, dan aktivitas lain. Memang setiap pekerjaan itu selalu harus ada yang mengawasi kinerjanya. Tetapi juga perlu diketahui apa reasonnya kita mengawasi dan apa tujuannya. Lalu perlu konfirmasi. Orang tua yang hanya memberi perintah kepada anak-anak yang istimewanya, lalu untuk mengawasi, jadi problem maker bagi saudara-saudaranya. Apalagi sudah ada asumsi bahwa orang yang diapresiasi atau diberikan tugas itu adalah orang dekatnya ayahnya. Padahal bisa dijalin komunikasi yang baik kalau masing-masing pihak menyadari tanggung jawabnya. Yusuf dari kejauhan saja sudah rencana membunuh Yusuf itu terjadi. Jadi dari kejauhan berarti saudara-saudaranya ini sudah merancang suatu sikap tindakan selain membenci, yaitu membunuh. Mengapa? Karena mereka memang begitu mendalamnya kebencian itu. Padahal satu ayah, satu keluarga. Betapa menakutkan, bukan kalau di dalam komunitas keluarga kita seperti itu. Komunitas gereja kita seperti itu. Komunitas di mana kita berkarya, bekerja di satu perusahaan atau satu tempat seperti itu. Betapa menakutkan dan mengerikan kalau ada orang-orang yang istimewa itu sudah dibenci dan kita termasuk orang-orang yang membenci dia. Perlu hati-hati dan bijak. Bahkan mereka bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Bermufakat. Jadi ini bukan satu orang, bukan satu anak dari Israel, tetapi anak-anak Israel. Bapak, Ibu, Saudara, bermufakat yang baik itu baik, tapi bermufakat yang jahat itu tetap jahat. Di sini kita bisa tahu bahwa demokrasi tidak selamanya menghasilkan hal yang baik. Demokrasi tidak selamanya berujung pada kebajikan bagi sesama. Kalau kemufakatan itu dimulai dari kebencian, bukankah
itu menghasilkan satu keputusan dan tindakan yang jahat. Itu yang terjadi pada anak-anak Israel melihat Yusuf. Bukan hanya bermufakat dan merancang kejahatan dengan tipu daya yang ada, mereka melakukannya. 2 kali ada intervensi dari Ruben dan Yehuda agar tidak terjadi tindakan perbuatan jahat. Ruben hanya mengatakan, jangan menumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur saja, di padang gurun ini, jangan apa-apakan. Ini satu usulan yang baik. Tetapi kalau sudah sepakat untuk membunuh sulit. Di antara komunitas yang benci sekalipun, akan ada dalam hati manusia yang terdalam suara hati untuk tidak melakukan tindakan jahat. Ini yang terjadi. Ruben tidak ingin adiknya itu dibunuh oleh diri mereka. Ruben hanya ingin adiknya itu sadar betul. Janganlah jadi pengadu. Janganlah karena diistimewakan jadi semua tindakan dari saudara-saudaranya dianggap salah. Hanya berhenti di situ. Tidak lebih dari itu. Tapi karena mayoritas itu begitu benci, ya akibatnya terjadi pembunuhan, pemisahan. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kita sekalian, mayoritas tidak selamanya benar. Suara mayoritas bukan suara Tuhan. Suara kebenaranlah suara Tuhan. Ruben minoritas. Dari 10 atau 11 anak Israel yang mau membunuh Yusuf, Ruben mengatakan, jangan bunuh. Tapi apa ya daya? Kekuatan mayoritas mendorong Ruben tidak bisa bertindak apa-apa. Itu yang terjadi, bukan? Mayoritas mendominasi. Dan akhirnya terjadi pembunuhan. Memisahkan ayah dari anaknya. Memisahkan anak dari ayahnya. Dan itu sungguh menakutkan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dengan kondisi saat ini? Dalam dunia perpolitikan, dalam dunia kehidupan berbangsa, bernegara, dalam dunia sosial ekonomi, mayoritas seolah-olah paling benar. Ya tidak? Entah di negara manapun. Seolah-olah paling benar dan seperti Tuhan adanya. Padahal belum tentu mayoritas itu benar. Ada kalanya keputusan-keputusan mayoritas itu sangat jahat dan menghancurkan peradaban. Itu yang terjadi. Itu yang berlangsung di negeri kita ini. Karena mayoritas lalu menolak kebenaran, menolak usulan-usulan baik. Maka selamanya kalau itu terjadi di dalam dunia berbangsa dan bernegara negeri ini, tidak akan ada kemajuan. Ya begitu-begitu saja. Infrastruktur, kehidupan berbangsa akan terus terlihat secara fenomena maju, tetapi sebenarnya rusak dan runtuhnya peradaban. Bapak, Ibu, Saudara, jangan stop suara minoritas. Kadang-kadang itu muncul di tengah-tengah tekanan. Dan dengarlah suara hatimu yang ingin menggambarkan kebenaran. Sekalipun kanan-kiri mayoritas itu ingin menekan, ingin memaksakan kehendak. Begitu juga di dalam keluarga. Dalam satu keluarga mungkin ada 5, 6, 7 anggota keluarga. Dengarkan salah satu suara minoritas yang terdalam. Jangan-jangan itu yang Tuhan ingin kendaki. Sama seperti Ruben. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tetap saja Yusuf harus disingkirkan dari komunitas keluarga Israel. Harus dibuang. Harus ditinggalkan di satu tempat. Dan dianggap sudah mati. Itu kan pembunuhan. Selain itu, pada momen-momen yang seperti itu ternyata ada kesempatan lagi. Ya sudah, kalau tidak dibunuh, dijual saja. Sama saja sebenarnya. Kalau membunuh jiwa, tidak mungkin. Membunuh tubuh, itu mungkin. Memisahkan untuk sementara. Tetapi kalau membunuh relasi, mematahkan relasi, menghapuskan relasi, itu sangat menakutkan. Memutus hubungan orang yang saling mengasihi, itu adalah sama seperti pembunuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, itu sebabnya pada momen itu, Ruben sudah tidak ada di sana, penjual atau saudagar-saudagar dari kelompok atau kafilah dari orang Ismail itu sedang lewat dan ingin dijual Yusuf. Dan memang mau dijual, dan akhirnya dijual. Artinya, selesailah engkau Yusuf. Engkau tidak lagi bagian dalam keluarga Israel. Bagaimana dengan anak-anak Yusuf? Bagaimana dengan masa depan Yusuf? Mereka tidak peduli dengan itu. Mereka tidak peduli dengan ayahnya Yakub. Mereka tidak peduli dengan kelanjutan mimpi atau visi yang Tuhan berikan. Mereka lupa semuanya dan mereka betul-betul penuh dengan hawa nafsu kebencian. Ini yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, pada momen itu Yehuda berkata, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita?
dan menyembunyikan darahnya. Marilah kita jual kepada orang Ismail itu, tetapi janganlah kita apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Sebenarnya Yehuda ini ingin melanjutkan keputusan daripada Ruben karena sudah tidak mungkin lagi untuk menyelamatkan Yusuf. Karena tadi keputusan bersama, mufakat. Yehuda memberikan argumentasi. Argumentasinya adalah ini adalah saudara kita. Apa untungnya? Apa untungnya bagi kita? Apa manfaatnya bagi kita? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, Yehuda berupaya untuk menyelamatkan nyawa daripada Yusuf. Mungkin dia punya pikiran. Kalau dia hidup, dia selamat, besar kemungkinan dia akan mendapatkan suatu kesempatan untuk kembali kepada orang tuanya atau bersama dengan mereka. Bisa jadi seperti itu. Tetapi memang demikianlah adanya. Yusuf akhirnya dijual. Yusuf akhirnya dijual kembali menjadi budak untuk keluarga Potifar, pegawai istana Firaun. Yusuf dijadikan budak. Ini sesuatu perendahan sosial yang luar biasa. Orang-orang Israel, keluarga Yakub itu tidak pernah mau jadi budak. Siapa yang mau jadi budak? Budak kan tidak punya hak apapun. Dia seperti benda, materi, alat, kalau dipakai, kalau masih berfungsi. Kalau tidak lagi dipakai, berarti tidak difungsikan, berarti dibuang. Yusuf diperlakukan seperti benda yang dijual belikan, padahal dia manusia. Padahal dia orang yang takut akan Tuhan. Posisinya saja, tempatnya saja yang kurang pas pada momen itu. Tetapi itu salah satu bagian rancangan Tuhan yang Israel, saudara-saudaranya, Yusuf pun tidak memahami. Terkadang peristiwa-peristiwa yang kita hadapi saat ini, kita tidak bisa memahami seutuhnya. Apa sebenarnya Tuhan rancang dalam kehidupan kita sampai kita begitu rupa mengalami kesulitan. Sama seperti saya misalnya, dan keluarga. Apa sebenarnya yang Tuhan mau rancang dan rencanakan di balik kesulitan-kesulitan yang saya sedang hadapi sekarang? Kesulitan finansial, kesulitan dalam relasi, kesulitan dalam mencapai karir. Apa yang Tuhan mau rancang? Kita tidak bisa tahu itu sepenuhnya, tetapi kalau kita tekun tetap di dalam kondisi terpailit, tersulit apapun, kita tetap bergantung kepada Tuhan, tidak putus asa, tidak frustasi, maka kita akan menemukan nantinya. Oh, maksud Tuhan ini, mengapa saya mengalami itu dulu. Tetapi pada momen itu, Yusuf tidak berargumentasi apapun, dia diam. Nah, ini belajar dari Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Saya belajar coba dari Yusuf untuk diam. Yusuf tidak berkata apapun, tidak berargumentasi apapun, tidak membela diri, dia diam. Apakah mungkin Yusuf mulutnya ditutup, diikat oleh kain sehingga ia tidak bisa berbicara, tidak berteriak dan sebagainya? Bisa jadi. Tetapi dalam kisah ini dituliskan tidak ada satu kata pun dari Yusuf. Tidak ada satu pun. Tidak ada satu kesempatan Yusuf pun memberikan penjelasan tentang tugas yang dikaruniakan, diberikan ayahnya Israel ini kepadanya. Tidak ada. Tidak ada kesempatan berargumentasi, tidak ada kesempatan membela diri. Semuanya dijalani dengan diam. Bapak Ibu Saudara, dalam kesulitan kita saat ini, dalam segala pergumulan kita, dalam situasi seperti apapun saat ini, terkadang perlu diam dan menarik diri dari keramaian. Agar kita melihat dari apa yang Tuhan lihat. Jadi istilah yang dipakai adalah helicopter view. Jadi kita melihat bukan pada kedekatan masalah kita, tapi melihat dari atas. Dari atas kita melihat apa yang terjadi. Lalu kita memperhatikan jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Ini penting. Ini iman. Memandang kepada Tuhan yang menyatakan kehendaknya kepada kita. Selagi masih mereka ada di sekitar itu, mereka melakukan suatu penipuan. Dan penipuan itu dilakukan kepada ayahnya. Yusuf sudah mati. Yusuf diterkam binatang buas. Sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa? Karena Yusuf bukannya orang baru dalam menggembalakan kambing domba. Artinya ia tahu ada binatang buas, ia peka tentang hal itu. Tetapi alasan itu jauh lebih masuk akal untuk mengelabui ayah mereka Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada sesama, seringkali kita punya cara untuk mengelabui sesama kita, mengelabui Tuhan dengan argumentasi yang masuk akal. Benar kan? Kalau Yusuf itu datang kemari lewati berbagai macam tempat yang mungkin ada binatang buas, lalu dia meninggal di sana, diterkam binatang buas, dan darahnya ada, dan jubahnya juga berlumuran darah. Benar kan? Itu masuk akal kan? Seringkali kan kita dalam persoalan hidup kita saat ini, kita mencari cara untuk berargumentasi yang masuk akal, logis.
tapi sebenarnya itu mengelabui Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, cara apapun yang menutupi kesalahan adalah kesalahan. Cara apapun yang jujur mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi, itu adalah kebenaran. Tapi cara yang baik tentunya, cara yang bertanggung jawab. Setelah peristiwa itu, Yakub, Israel sudah tidak punya lagi harapan, putus asa. Siapa lagi yang dipercayanya? Siapa lagi orang-orang yang dapat dipercayanya? Sudah putus harapan, frustasi, putus asa, dia ingin mati saja, tapi belum mati-mati. Bukankah ini sesuatu yang sangat menakutkan? Kalau orang pada titik sampai putus asa, frustasi, dan ingin mati saja, itu berarti no hope. Hidup di dalam tanpa pengharapan seperti Israel ini, seperti Yakub ini, banyak di zaman ini. Mungkin termasuk salah satunya saya, pernah mengalami itu. Hidup tanpa pengharapan. Kanan, kiri, muka, belakang, semua yang kita usahakan buntu. Tidak ada harapan, frustasi, putus asa, ingin mati saja. Itu yang terjadi. Tetapi ingat, Tuhan baru memulai sebuah perjalanan baru untuk hidup kita melalui putus asa. Yakub tidak memahami itu, saudara-saudaranya tidak memahami itu, Ruben dan Yehuda tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Memang Yusuf tidak mati, hanya dijadikan budak. Tapi dijadikan budak kan sesuatu yang mempermalukan. Terpisah dengan orang tua, terpisah dengan saudara-saudaranya, tidak bekerja sebagai penggembala kambing domba, betul-betul putus hubungan semuanya dengan seluruh masa lalunya, seolah-olah seperti itu dan sekarang mempunyai hidup yang berbeda di negeri asing. Bapak Ibu Saudara, kondisi kita saat ini seperti itu. Kita bisa jadi tidak lagi sama seperti dulu. Tetapi kita tahu Tuhan merencanakan yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan keputusasaan dan frustasi kita membuat kita tidak punya pengharapan. Mintalah selalu pengharapan dari Tuhan di tengah kesulitan itu. Dan diamlah ketika berhadapan dengan persoalan itu. Tidak semua orang ngerti persoalan kita. Kita harus tahan diri dan bersiap jadi. Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan, pembahasan, pembelajaran kita ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama belajar kembali lagi dengan kisah ini dan diterapkan dalam konteks kekinian kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kisah Yusuf yang dijual dan begitu banyak pelajaran dari sana, dan kami mau Engkau menolong kami untuk mengerti bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya untuk digenapi, dan kami tidak mengerti seutuhnya apa yang Tuhan rancang dalam kesulitan kami, dalam pergumulan kami, dalam perjuangan kami. Kami mau belajar seperti Yusuf yang diam tanpa argumentasi. Memang kami sadar suara mayoritas orang-orang yang membenci kami, yang tidak suka dengan kami begitu banyak, tetapi kami tidak mau berargumentasi terhadap mereka. Kami mau berserah hanya kepadamu. Jangan biarkan kami putus asa, frustasi, dan mau segera mengakhiri hidup. Ajar kami melihat rancangan Tuhan dari matamu sendiri ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kasihani kami, ampuni dosa kesalahan kami, dan perbaikilah hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.